50 negara Arab, katanya negara Islam, negara Arab lah ya, mau menyerang Cina. Dikumpulkan 50 negara ini kawan, lebih besar negara Cina. Kan goblok. Dikumpulkan 50 ini kawan, 50 negara ini dikumpulkan. Lebih besar penduduk Cina. Sedangkan penduduk aja kalah mereka, apalagi teknologi. Apalah teknologi mereka hanya minum kencing onta, sok-sok melawan orang yang sudah ke bulan. Aduh. Kadang nggak habis pikir kawan. Ya. Ini berita baru dari negara RRC, kita dengar dulu. Judulnya, gila Cina ingin buat Al-Quran baru, gabungan Islam Konghucu 50 negara Islam mengecam. Ya ini dia. Malah suaranya nggak ada. Apa-apaan ini. Sabar ya. Gila. Cina ingin buat Al-Quran baru, gabungan Islam Konghucu. 50 negara Islam ngamuk total. Perkembangan dunia, khususnya terkait dengan persaudaraan antar umat beragama. Indonesia juga mengecam keras pernyataan Presiden yang menghina agama Islam, yang telah melukai perasaan umat Islam di seluruh dunia. Melukai perasaan umat Islam di seluruh dunia. Sahabat bagi-bagi, sudah gila si Cina. Dalam suatu langkah yang mengejutkan dan memprovokasi masyarakat internasional, Cina kini dengan berani mengembangkan rencana untuk merancang sebuah Al-Quran versi baru. 50 negara Islam dunia mengecam keras aksi kurang ajar Beijing ini. Berani-beraninya Cina melawan negara Islam dunia, padahal negara Islam sudah membantu mereka. Versi yang dirancang tidak sembarangan, melainkan akan menggabungkan nilai-nilai Islam dengan Konghucu. Salah satu aja. Ya, lucu aku melihat narasi yang dibangun oleh moderatornya itu. Berani-beraninya Cina. Katanya, so-soan kawan. Sedangkan lawan Israel yang seumprit, 7 negara Arab dibal-bali. Apalagi negara Cina yang besar kali itu. Kumpul semua negara Arab ini. Dibal-bali RRC kawan. Tapi sudahlah. Kadang kita memang harus begitu kalau di dalam dunia entertain ini. Kita harus bisa bicara besar. Seolah-olah apa yang kita dukung itu paling masyhur, paling hebat. Tidak tahu diri kawan. Peristiwa Yom Kippur, 7 negara Arab menyerang Israel, dibabat semua. Peristiwa 6 jam, mereka menyerang mendadak, dibal-bali juga semua. Apalagi melawan RRC yang hampir negaranya itu setengah dunia ini, sepertiga dunia ini kawan. Bagaimana mereka kumpul melawan RRC yang penduduknya juga hampir sepertiga dunia ini? Mimpi kali ini narasi-narasi kayak gini kawan. Saya tidak tertarik mengenai Al-Qurannya itu ya. Kenapa? Biarlah itu urusan MUI lah. MUI yang biasanya harusnya bicara tentang itu. Kalau saya lebih tertarik bicara omong-omong kosong orang ini. Yang suka menghibur diri dengan gaya-gaya besar. Cina itu tidak pernah kalian tolong. Yang benar adalah negara-negara Arab itu kan negara-negara terbelakang. Kenapa terbelakang? Dalam teknologi. Uang banyak dia. Tapi teknologi terbelakang. Maka mau tak mau dia membeli teknologi dari negara-negara kafir laknatullah. Ya. Maka negara-negara kafir punya teknologi, dibelilah sama mereka. Kok dibilang menolong? Kan mereka yang butuh teknologi kawan. Contoh Arab Saudi kemarin. Mereka membuat rel kereta api cepat itu kan. Yang ada waktu itu wawancara Ahok dibilangnya apa? 5.000 orang RRC memeluk agama Islam mualaf. Karena mereka dapat proyek pembuatan bantalan kereta api cepat itu, rel kereta api cepat dan kereta apinya. Begitu selesai pulang ke negaranya kembali lagi makan babi. Kan lawak-lawak kawan. Tapi itulah dibangga-banggakan dulu. Wah 5.000 orang RRC, mengucapkan syahadat. Aduh, sudahlah kawan. Lawak-lawak aja ya. Kalau orang-orang negara maju, apalagi sampai komunis, mana peduli dia? Alah. Tuhan mana peduli dia Tuhan ya. Ya kita lanjutkan lagi kawan-kawan ya. Lawak kalau kulihat kawan. Kita lanjutkan lagi. Ajaran tertua yang tumbuh dan berkembang di tanah Tiongkok. Tidak heran jika langkah ini memicu kemarahan dan kecaman dari banyak negara Islam. Namun, apa sebenarnya niat Cina dengan rencana kontroversial ini? Apakah
menantang perang 50 negara Islam dunia? Apakah Cina ingin diserang oleh 50 negara Islam dunia? Sekali serang saja langsung. Kadang kalau cakap orang ini kau tidak tahu malu memang. Dari zaman dulu kala sampai sekarang cakapnya besar. Coba kita dengar ya. Sekali diserang 50 negara ya. Coba kita dengar dulu. Kita dengar. Dunia. Sekali serang saja langsung rata negeri si Cina itu. Aneh saja. Sekali serang saja rata negeri si Cina itu kan ya. Dia mau melawan 50 negara Arab katanya, negara Islam. Negara Arab lah ya. Mau menyerang Cina. Dikumpulkan 50 negara ini kawan. Lebih besar negara Cina. Kan goblok. Dikumpulkan 50 ini kawan. 50 negara ini dikumpulkan. Lebih besar penduduk Cina. Sedangkan penduduk aja kalah mereka. Apalagi teknologi. Apalah teknologi mereka hanya minum kencing onta. Sok-sok melawan orang yang sudah ke bulan. Aduh. Kadang gak habis pikir kawan. Apa kawan? Kenapa Afghanistan itu, Vietnam, Afghanistan itu tidak bisa ditaklukkan? Itu bukan masalah orang mau menaklukkan, enggak. Tetapi orang itu mau menguji coba senjata. Afghanistan itu dulu perang dulu kan sebagiannya disponsori oleh negara-negara komunis, yang lainnya lagi di negara-negara NATO. Kan itu waktu perang dingin kawan. Mereka bukan ada mau mengawal, itu menjadikan mereka itu kelinci percobaan untuk senjata-senjata negara-negara ini diuji cobakan di situ. Akhirnya sudah mantap senjata kita, ayo ditinggalkanlah itu. Kan begitu kawannya. Lah, sekarang bagaimana sih logika orang ini mau menyerang 50 negara, mau menyerang Cina katanya. Aduh, sudahlah kawan. Zaman dulu oke lah kalian bisa bilang gini, memang Genghis Khan itu nggak jago. Memang dinasti Han nggak jago misalnya kita bilang ya. Sekarang misalnya apalagi udah main teknologi, aduh sudahlah kawan. Dari jumlah manusia aja kalau manual menang mereka. Apalagi sudah main teknologi. Bagaimana kau mau menerbangkan unta? Sementara mereka sudah pakai pesawat terbaru kawan. Aduh. Harus dibantu oleh negara kafir, laknatullah yang satu lagi yakni NATO, negara Amerika. Barulah mereka bisa aman dari gempuran negara-negara komunis misalnya. Kalau dibiarkan negara-negara Arab itu, aduh, lawan Israel aja nggak sanggup yang seumprit, apalagi yang sakmene. Kadang aku geli melihat orang ini kawan. Tapi inilah hiburan bagiku. Kalau melihat orang cakap besar, ya dikiranya Cina itu kayak di Indonesia ini. Yang karena jumlah mereka mayoritas, gereja dibakar, gereja dirobohkan, rumah ibadah apa yang di Sumatera Utara itu dibakar, hanya gara-gara minta polemik. Terus mau disamakan bisa dia menyerang RRC yang ada di sana. Aduh, najis tralala deh. Bercanda. Bercanda boleh, Mas Bro. Tapi lihat umur dong. Lihat kekuatan dong. Jangan kau jadikan lawak-lawakan ini makin lawak. Aduh. Arab Saudi itu diserang ISIS, hancur itu sebentar. Tapi karena ada Amerika di situ, kafir yang kalian kutuk-kutuki itu, mamarica, kalian demo-demo. Kalau hengkang Amerika dari Arab Saudi, nggak ada tempat kalian ibadah lagi, dikuasai ISIS itu langsung. Kan mereka bilang mau menghancurkan sama Boko Haram. Kan diterbangkan orang itu drone. Untung belum sampai ditembak oleh senjata dari negara-negara kafir. Yang melindungi rumah Tuhanmu ya negara-negara kafir. Itu nggak boleh kalian kesampingkan. Nikmat kafir mana lagi yang mau kalian dustakan? Aduh. Pikir kok ke Arab, saya tanya, "Hai Arab, Tuan Arab, ini kayak mana bahasa kalau orang Arab? Apa itu ya? Antum, antum ini lihat senjata buatan mana? Apakah ini buatan onta? Oh tidak Bapak, katanya. Buatan mana? Itu kafir-kafir itu yang menolong kita. Oh tapi jangan jadikan kafir sebagai penolong ya. Memang bisa pakai onta berperang Bapak, katanya. Bagaimana? Minum kencing onta memangnya langsung kebal di bom. Enggak bisa kawan.
Main kencem onta memang langsung kebal tembak. Nggak bisa kawan. Aduh. Kalau melihat orang ini kawan, aku geli-geli lawak-lawak kawan. Bangga jadi orang goblok itu dipamerkan ke seluruh dunia. Seolah-olah adalah negara Arab ini yang adidaya. Halo. Sedangkan Amerika saja tidak berani sesumbar mau menyerang Cina. Datanglah ini si Bagudung ini. Mau katanya, aduh makanya berkaca kau. Baca peristiwa Yom Kippur. Baca peristiwa 6 hari. Itu saya keupil mas itu. Gak sanggup ditaklukkannya. Oh, negara King Daud itu. Aduh, King David. Jangan coba-coba kawan. Gue lihat aja dibunuh yang besar kali. Apalagi lah, aduh. Paham ya kawan-kawannya? Kenapa Ukraina itu tidak bisa takluk sampai sekarang? Karena di belakangnya ada Amerika. Begitulah itu kalau ada NATO dengan orang tuh coba senjata aja itu. Nanti dilihat, oh udah tahu kelemahan senjata, udah pulang lagi. Nanti 50 tahun lagi, 20 tahun lagi cari lu mangsa siapa? Irak, Kuwait bertempur. Wah mereka turut campur. Liga Arab jadi bingung. Kan ada lagu perdamaian. Irak, Kuwait bertempur, Amerika turut campur. Liga Arab jadi bingung. Tungtang. Nah, kan gitu kawan. Bingungnya orang itu kawan. Aduh. Kalau memang mereka hebat, kenapa mereka tidak musnahkan ISIS itu dari tanah dataran Arab? Yang segelintir aja nggak bisa mereka urusi. Kenapa nggak Boko Haram itu langsung dikiamatkan dari situ sebentar? Nggak bisa kawan. Aduh, kalau bicara memang kawan kita ini besar, enak didengar kawannya. Untuk lawak-lawak. Dikiranya kayak di Indonesia. Aduh, lihat lu, dengar lu bahasa yang dikarang si Bagudung ini. Ini, apakah menantang perang 50 negara Islam dunia? Apakah Cina ingin diserang oleh 50 negara Islam dunia? Sekali serang saja langsung rata negeri si Cina itu. Aneh saja negeri Cina ini, lama-lama negara Islam dunia gabung sama Amerika, buat nyerang Cina kalau semakin hari semakin sembrono. Kan lawat narasi kan. Lama-lama negara-negara Islam gabung Amerika kan ya. Hehehe. Larang Amerika. Irlander mau gabung sama Amerika. Oh, nehi gitu ya. Kamu masih minum kencing onta, rumah dulu itu minum susu atau minum anggur. Aduh kawan, tetap membutuhkan negara mayoritas pengikut Yesus. Tetap kawan, hanya pengikut Yesus yang bisa melindungi mereka. Enggak ada cerita. Mekah itu kawan selamat dari gempuran. Dulu pernah itu tentara Irak kalau nggak salahku, Saddam Hussein. Masuk orang Irak masuk ke dalam itu ikut haji. Di dalam jubahnya, di dasternya itu bawa senjata otomatis kawan. Ditembaknya kan banyak yang mati. Carilah sejarah dunia ada itu. Di berondongnya carilah ada. Nah ini kawan. Jadi sudahlah. Teknologi Amerika lah dipancangkan situ. Teknologi Rusia juga dibelinya rudal kan. Untuk menghadapi Boko Haram, Boko Halal kan gitu kawan. Sama bako-bako yang lain. Baru masuk ISIS. Waduh. Kalau dibiarkan Amerika, dibiarkan negara-negara komunis, udahlah. Arab, itu kan Tuhanmu ada, biarlah Tuhanmu menolongmu ya. Kami pulang. Aduh. Selesai kawan, selesai. Nah, datanglah Amerika. Antum punya uang berapa? Kan itu. Wah, saya punya uang 1 rumah. Oh, kurang, harus ada sekitar 100 rumah. Antum punya minyak kami banyak, ambil kalian lah, jual murah lah sama kalian, tapi jaga kami ya. Ini kawan. Tapi si Baluhab ini nggak tahu mengenai catatan sejarah dunia. Aduh, sudahlah. Bangga jadi orang goblok itu adalah satu anugerah. Kita mau bilang apa kawan? Saya nggak bicara Al-Qur'annya, biarin aja itu urusan mereka. Ini. Negara Islam dunia gabung sama Amerika, buat nyerang Cina kalau semakin hari semakin sembrono. Menurut laporan Radio Free Asia, tindakan Cina ini merupakan bagian dari strategi besar-besaran signifikasi Islam. Intinya,
Cina tidak hanya ingin mendikte bagaimana ajaran Islam diterapkan di negaranya, tetapi sekarang juga berniat untuk mengintervensi kitab suci umat Muslim. Pernyataan ini bukanlah hal baru bagi Beijing. Sejak 2018, ibu kota Cina telah mengekspresikan niatnya untuk mencinakan Islam. Akan tetapi, rencana konkret untuk memodifikasi Al-Quran baru-baru ini memicu perhatian global, khususnya ketika para pejabat pemerintah dan tokoh akademisi berkumpul di Urumqi, Xinjiang, wilayah yang dikenal sebagai pusat populasi Muslim Uighur. Berdasarkan sumber-sumber yang ada, Beijing memiliki pandangan bahwa beberapa masjid di negerinya sudah terkontaminasi oleh arsitektur asing. Mereka juga melihat pakaian tradisional Muslim dan label halal pada makanan sebagai bentuk penyimpangan dari identitas asli Cina. Sebagai respons, Partai Komunis Cina, PKC, ingin memperkenalkan versi Al-Quran dan hadis yang telah disinifikasi, dengan interpretasi yang mendasarkan diri pada ajaran Konghucu. Healah ini Cina ada-ada saja, aneh memang negeri satu ini. Walaupun Cina merupakan sahabat Indonesia, tapi kalau sudah begini sudah tidak benar. Aduh, Mimin jadi ikut emosi mendengar kabar ini. Banyak analis melihat bahwa upaya ini mungkin menjadi strategi dari Beijing untuk meredam potensi pemberontakan di Xinjiang. Dengan mengintegrasikan pemikiran Konghucu ke dalam ajaran Islam, PKC berharap dapat mengurangi resistensi dan mempromosikan. Ya, kawan-kawan, saya memang menjadi geli-geli mendengarkan ulasan si Baluhab ini ya. Dia merasa 50 negara-negara Islam katanya mampu mengalahkan RRC. Bagaimana caranya kawan? Kecuali dia bisa tembus negara RRC itu naik sepeda, naik onta. Ini jaraknya puluhan ribu kawan. Mana bisa kita datang ke sana bawa pasukan? Belum sampai sudah dimatikan. Kecuali 50 negara Arab ini memiliki rudal penjelajah yang mampu menjelajah 10.000 kilometer atau bahkan berapa kilometer lah ya, puluhan ribu lah. Ini masih jarak jelajah hanya 2.000 kilometer, sok-sok melawan. Aduh, 2.000 kilometer ini kan dari sini ke Jawa Timur lah misalnya. Sementara jarak Indonesia ke RRC ini sana, aduh, udah lebih 2.000 kilometer kawan. Jadi sangat lawak-lawak ya kawan ya. Belum lagi katanya, oh kita gabung ke Amerika. Belum lagi kalau Amerika menolak gimana. Tapi Amerika pasti mau. Tapi bayar kalian ya katanya. Sini-sini uang kalian semua. Masukkan dulu uang kalian ke bank kami. Dimasuk kalau, kawan. Kalau kalian baca di Bible. Ketika Yesus mau masuk ke Yerusalem. Kenapa Yesus meski menunggang keledai? Padahal di situ ada unta, ada kuda poni. Kenapa Yesus harus memilih kuda tunggangannya adalah keledai? Karena Yesus mau membuat sebuah nubuatan dengan perumpamaan. Bahwa keledai itu adalah diidentikan dengan Kejadian 16 ayat 12, keturunan Ismail. Maka ada orang yang mengaku keturunan Ismail, sekalipun mereka keturunan India. Kan lawak kawan. Sudah. Maka Yesus membuat sebuah perumpamaan. Bahwa pengikut Yesus harus menjadi penunggang keledai yang baik. Nah ini. Makanya Amerika itu adalah penunggang keledai yang paling baik. Apa kalian kira negara Arab itu tidak minta perlindungan Amerika? Kan ditungganginya itu Arab Saudi itu sama Amerika. Aduh, sudahlah kawan. Waktu menyerang Irak, memang mereka tidak menyiapkan pangkalan udara mereka. Kan disiapkan. Mereka kan tunggangan Amerika kawan. Aduh, sudahlah. Jadi Baluha ini bilang, wah 50 mau diratakan dengan tanah. Babanya ini gampang kali bicara. Kayak ada aja senjata orang itu. Ini. Kayak ada aja senjata mereka bisa meratakan tanah. Aduh. Sudahlah. Boleh ngomong tapi jangan terlalu besar. Dan boleh ngomong tapi agak tahu diri dikit lah. Ya. Kawan-kawan, tunggu dulu aku lupa ingat. Aduh. Memang kalau bicara baluhak ini tidak habis-habisnya waktu gitu ya. Sabar dulu kawan ya. Aku putarkan lagi dia apa ini sebentar. Biar kita lihat lagi apa kata si. Tapi kita suka ya melihat
apanya ini, omong kosong ini bagus. Mereka mana tahu malu kawan. Semangat zaman yang lebih sesuai dengan ideologi komunis yang mereka pegang. Namun, reaksi internasional terhadap berita ini sangat kuat. Lebih dari 50 negara Islam dengan tegas mengecam tindakan Cina. Selain itu, terdapat laporan dari beberapa daerah di Cina bahwa umat Islam, khususnya etnis Hui, merasa ditekan. Mereka mengungkapkan bahwa mereka merasa kesulitan untuk mempraktikkan ajaran Islam secara murni. Dengan momentum yang terus meningkat, kan lucu dia kawan. Bisa dia membahas orang Islam yang ada di Cina sulit mempraktekkannya. Di mata kau, depan mata kau, Indonesia ini orang buat gereja dituli-tuli, dirobohkan. Kan goblok lari jauh kali ke Cina sana. Kayak di depan mata kau sudah benar semuanya, goblok. Siapa nama adminnya itu? Bilang aja, sampaikan dari sang debater. Katanya kau goblok, manusia paling goblok dan bangga jadi orang goblok. Ya. Ngapain dia jauh-jauh pergi ke Cina membuktikan itu? Di depan mata dia orang beribadah aja dilarang. Terus apa manfaatnya dia lari ke Cina sana membuktikan itu kawan? Kan jadi lawak kita ini, ya. Aduh. Namanya juga keledai ya, begitulah. Sedangkan dia mau menyerang Cina. Kutu mau menyerang raksasa. Kalian itu tidak pernah bisa ditetapkan menjadi Daud. Jangan dibilang, oh Daud aja bisa mengalahkan Goliat. Iya, Daud itu orang Yahudi, goblok. Jangan kau kira kalian bisa mengalahkan yang besar. Seolah-olah kalian adalah Daud. Mana bisa. Ya. Jadi itulah kawan-kawan perkembangan akhir-akhir dari dunia peragamaan ini.